Halo Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai 7 jurus BK hebat. Dari 7 jurus tersebut, saya mengimplementasikan jurus yang ketiga, yaitu tumpukan resiliensi. Pada jurus ini, saya menggunakan metode ARK, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Selamat menyaksikan. Konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersamamu melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan Nih ya, aktivitasnya Ibu mau nanti kita bermain membuat menara. Membuat menara dari barang-barang yang ada di tasnya, di kelasnya, terserah mau kayak mana. Tapi kita berkelompok dulu. Nanti satu kelompok berdiri 4 orang. Keluarga 1. Keluarkan barang-barang yang ada di dalam tasnya, boleh langsung dibuat menaranya. Menaranya seperti ini ya. murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
bersama murid melangkah tepat. 7 jurus Lea hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Maknanya, ada nggak tadi nak? Kamu kan udah coba beberapa kali nih. Ada nggak percobaannya langsung berhasil? Apa yang terjadi prosesnya? Tidak seimbang. Terus jatuh, makin lagi ya, kuat lagi ya. Ada nggak langsung yang menyerah di kelompoknya tadi? Tidak. Itu dia. Ada yang jatuh, tapi kamu tidak menyerah untuk melakukannya sampailah terjadi menara ini. Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Bangkitnya dari apa? Dari masalah, dari stres yang kamu hadapi, atau dari trauma yang kamu alami. Jadi kamu punya masalah dan kamu tidak berdiam diri di masalah tersebut. Kamu malah, aduh bagaimana ya masalah ini terjadi, Juliana? Ada nggak di sini ya yang punya pengalaman dia ada masalah terus dia bisa bangkit kembali? Sana ada cerita? Coba berdiri dulu, ceritakan sama kami. Dulu saya bercita-cita ingin membanggakan orang tua saya dan menjadi anak yang berprestasi. Karena dulu nilai saya sangat anjlok. Cara saya menjadi anak berprestasi dengan cara belajar kemudian dengan bersungguh-sungguh. Selalu mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran, sehingga saya mendapatkan peringkat pertama dan dapat membanggakan orang tua saya. Oke, ada nggak masalah di situ kira-kira? Apa masalahnya? Mendapatkan nilai A. Bagaimana caranya bangkit kembali? Iya, belajar dengan giginya. Mengapa daya lenting itu penting? Ini ada berita yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Perhatikan semuanya, nampak? Lihat nih. Bacaannya yang berita pertama, siswa SMP bunuh diri karena HP-nya disita. Lihat, ada anak SMP bunuh diri cuman gara-gara masalah HP-nya disita. Bahkan kalau umpamanya HP kamu disita sama orang tua, apa yang kamu lakukan? Kira-kira? Oke, kejap cari kegiatan lain, bermain, apa lagi? Membuat kerajinan tangan, mengembangkan bakat dan hobinya. Itu salah satu kamu sudah memiliki daya lenting. Lagi, tidak tahan dibully. Sebagian anak yatim siswa SMP bunuh diri. Jadi ada temennya ngejek-ngejek, wah gimana ya, dia karena dia nggak tahan, dia malah bunuh diri. Itu kenapa? Itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai rasa untuk bangkit kembali. Ini dia tipsnya. Bagaimana cara kamu untuk bangkit kembali dari masalah? Nih, kalau orang-orang yang pantang menyerah itu ngomongnya gini tuh, saya bisa sukses karena saya punya bakat. Jadi kalau orang yang nggak punya bakat nggak bisa sukses ya. Kita ubah kalimatnya menjadi saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi kamu gini, saya ini harus bisa, walaupun saya berbakat, saya tidak berbakat, tapi saya harus bisa karena saya berusaha. Sama kayak membuat menara tadi, kamu punya bakat nggak untuk membuat menara? Tapi berhasil menaranya? Berhasil. Karena apa berhasil menaranya? Karena bekerja sama dan berusaha. Ada tips kegagalan. Kegagalan itu kalau kamu melakukan sesuatu terus kamu gagal, kamu langsung ya udahlah, saya menyerah, ya udahlah, nggak mau lagi. Salah. Yang harus kita lakukan adalah saya akan coba lagi. Bayangkan nak, kalau kamu tadi lagi buat menara pertama kali, jatuh, kamu langsung menyerah, berhasil nggak menaranya? Tapi kamu coba lagi ya kan Ki?
kamu. Contohnya, Rio, layang-layang kamu bagus. Nah, itu kan menyemangati kan? Layang-layang kamu bagus. Koleksinya apa? Tapi coba layang-layangnya lebih besar. Nah, gitu kan? Rio, layang-layang kamu itu bagus loh. Tapi coba layang-layangnya lebih besar. Kamu pasti bisa, Rio. Nah, itu dia. Ini juga kalimat apa? Seksi kalimat penyemangat. Jadi ada kalimat penyemangat, ada masalahnya, ada kalimat penyemangat. Ini kan temannya berkelompok nih, satu kelompok buat satu saja. Diskusi sama temennya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus